Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bermuwajahah, kita dapat bersilaturahim meskipun tidak secara langsung, demi menghindari penularan virus COVID-19 yang sampai saat ini belum reda. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang tema yang sedang hangat di tengah-tengah kita, yaitu tentang salat Idul Fitri. Sesaat lagi kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat itu. Kalau pada kesempatan seperti biasanya setiap tahun kita merayakan salat Idul Fitri dengan gegap gempita, kita merayakan salat Idul Fitri di lapangan bersama-sama dengan handai tolan keluarga tetangga. Akan tetapi pada tahun ini karena keadaan memaksa kita untuk merubah kebiasaan normal kita, seperti biasanya, maka saat ini kita tidak bisa, dengan terpaksa tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri seperti adat kita biasanya. Kenapa? Karena kita tahu pada saat ini wabah COVID-19 ini masih merajalela di muka bumi ini, dan kita berdoa semoga segera terangkat, segera hilang, musnah dari muka bumi ini. Selama wabah COVID-19 masih ada, dan selama pemerintah masih menetapkan bahwa COVID-19 belum hilang dan masih berbahaya untuk kita melaksanakan kegiatan yang dapat berpotensi mengumpulkan massa, maka salat Idul Fitri, karena ini termasuk kegiatan yang mengumpulkan massa, tidak seyogyanya dikerjakan. Nah, bagaimana kemudian tuntunan dalam sholat Idul Fitri ketika kita tidak bisa mengerjakannya di lapangan bersama-sama seperti biasa? Insya Allah kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam teknis kaifiyat tata cara sholat Idul Fitri, kita akan mencoba untuk membahas beberapa kaidah, prinsip dan asas dalam beragama. Yang pertama, sebelumnya, seluruh isi dari kajian yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bersumber dari edaran pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 4 tahun 2020 yang berisi tentang fatwa, pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah. Bahwa yang pertama, prinsip dan asas dalam beragama yang pertama adalah pelaksanaan syariat agama Islam tidak boleh menimbulkan madarat bagi diri dan orang lain. La dharara wa la dirar. Jadi prinsipnya adalah tidak boleh kita memberikan atau menimbulkan kemudaratan bagi diri dan orang lain dalam pelaksanaan ibadah, terutama dalam pelaksanaan ibadah, karena ibadah ini adalah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada unsur-unsur kezaliman di dalamnya. Ibadahnya tidak mungkin ada kezaliman, tapi dalam cara melaksanakannya, karena ini tergantung dengan pelaksanaan setiap orang, setiap masing-masing orang, maka
apabila tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam agama, memperhatikan situasi dan kondisi, ini bisa memudaratkan diri maupun orang lain. Ya contoh kecilnya saja ketika kita mengerjakan sholat misalnya, ya sholat tuntunannya adalah 5 waktu wajib, ya. Tapi kalau kemudian kita mengerjakannya tanpa kita memperhatikan keadaan pribadi kita, ya, dengan membaca surat yang begitu panjang sampai kemudian kita tidak kuat, nah itu namanya sholat, ya, yang memudaratkan diri sendiri, ya. Atau ketika menjadi imam kita sholatnya sangat lama, ya, sehingga makmumnya tidak kuat dan lain sebagainya, itu memudaratkan orang lain. Nah, sholat itu tidak akan tuntunan sholat, ya, kegiatan ibadah sholat, ya, tuntunannya itu tidak akan menimbulkan madarat, tapi dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk menimbulkan madarat tergantung dari diri kita masing-masing, termasuk dari pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, ya. Maka ketika sholat Idul Fitri yang dilakukan di lapangan itu mengumpulkan massa yang banyak dan berpotensi besar untuk menularkan virus COVID-19 ini, maka seyogyanya untuk tidak dilaksanakan karena dapat menimbulkan madarat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam sebuah riwayat, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la dororo wa la dirara, ya. Ini kaidah yang tadi kita bahas, ya, bersumber dari sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, yang insya Allah derajatnya makbul atau sahih. Kemudian mengenai asas dalam melaksanakan agama atau dalam beragama, ada 3 asas di sini. Yang pertama berasaskan kemudahan atau taisir, yang kedua dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, dan yang ketiga harus sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Asas yang pertama, ya, jadi dalam beragama kita harus berasaskan memudahkan, jangan sampai mempersulit, ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk beribadah. Maka kemudian Allah memberikan begitu banyak rukhsah, ya, sesuai dengan kemampuan, ya. Seperti dalam poin yang kedua, ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk sholat dalam keadaan berdiri. Akan tetapi jika tidak bisa, maka boleh dengan duduk. Jika tidak bisa dengan duduk, boleh dengan berbaring dan seterusnya, ya. Maka prinsip dalam pelaksanaan ibadah yang pertama adalah taisir, mudah. Yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan, ya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Sedangkan dalam prinsip asas, ya, kemampuan sesuai kemampuan kita, Allah Subhanahu wa taala menuturkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sejauh yang mampu dilakukannya. Nah, kemudian asas yang terakhir adalah ittiba, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam melaksanakan ibadah kita tidak boleh ngarang, tidak boleh mengerjakan ibadah tanpa tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang sholat Idul Fitri, ya. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri ini adalah sunnah muakkadah, ya. Oleh karena itu, apabila tidak melaksanakannya, maka tidak menimbulkan sanksi agama tertentu, ya, dalam agama Islam, ya. Maka pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, ya, dan juga mungkin termasuk Idul Adha nanti, ya, itu kembali kepada diri masing-masing. Boleh melaksanakan dan boleh juga tidak melaksanakan. Pada edaran sebelumnya, ya, maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tentang sholat 5 waktu, ya, ketika
dalam keadaan darurat pandemi ini, salat 5 waktu yang wajib saja kita boleh, kemudian kita dianjurkan bahkan diutamakan untuk mengerjakannya di rumah ya, tidak mengerjakan secara berjamaah di masjid, apalagi salat Idul Fitri dan salat Idul Adha yang hukumnya di bawah salat wajib ya, yaitu sunnah muakkadah ya, maka seyogyanya tidak dilaksanakan di lapangan atau di masjid ya seperti biasanya, akan tetapi dilaksanakan di rumah masing-masing. Pelaksanaan sholat id di rumah ini bukan sebagai bentuk bid'ah atau mengadakan membuat syariat baru dalam agama, bukan demikian. Karena pelaksanaan sholat id di rumah ini adalah pelaksanaan ibadah yang diakibatkan dari tuntutan keadaan. Karena tidak memungkinkan melaksanakan sholat id seperti biasanya, yaitu dalam keadaan normal yang dilaksanakan di lapangan. Ya. Maka karena tuntutan keadaan ini menyebabkan kita wajib untuk menghindari kerumunan dan kemudian diarahkan untuk melaksanakan di rumah masing-masing. Lagi pula ternyata dalam sejarahnya ya, pelaksanaan sholat id di rumah itu sudah pernah dipraktekkan oleh sahabat ya, dan juga dianut oleh beberapa ulama ya. Sahabat yang pernah mempraktekkan adalah sahabat Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu beserta keluarganya ya, berdasarkan keumuman dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang Idul Fitri, bahwa hari raya Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang dirayakan dengan cara sholat id ya. Maka pelaksanaan sholat id ini bisa di lapangan, bisa di rumah ya, dan itu kalau terutama di lapangan. Tapi kalau dalam keadaan tertentu yang tidak bisa dilaksanakan di lapangan, maka seyogyanya dilaksanakan di rumah. Dan pendapat ini juga dianut oleh beberapa ulama terkemuka, contohnya Imam Atha, Imam Mujahid, Imam Hasan al-Basri, Imam Ibnu Sirin, Imam Ikrimah, dan lain sebagainya. Untuk teknis atau kaifiat pelaksanaan sholat id di rumah ya, itu tidak berbeda dengan pelaksanaan sholat id di lapangan ya. Jadi yang pertama, sholat id dilaksanakan sebelum khutbah id, berkebalikan dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kita biasanya khutbah dulu baru sholat, maka sholat id ini dilaksanakan sebelum khutbah. Kemudian sholat id ini dilaksanakan 2 rakaat ya, tanpa didahului dengan azan dan iqamat, dan juga tanpa didahului dengan sholat sunnah ya, baik sebelum maupun sesudahnya. Dan kemudian untuk pelaksanaan sholat id pada rakaat pertama ya, itu ditambah dengan takbir zawaid sebanyak 7 kali takbir ya, itu di luar takbiratul ihram. Jadi kalau kita melaksanakan sholat id ya, takbir pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian ditambah dengan 7 ya takbir zawaid setelahnya ya. Dan pada rakaat yang kedua kita kemudian bangkit dari sujud dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu yang dinamakan dengan takbir intiqal, kemudian ditambah dengan 5 takbir ya pada rakaat yang kedua. Dan tidak ada bacaan apapun ya di sela-sela takbir. Belum ditemukan dalil yang sharih, dalil yang makbul tentang bacaan yang dibaca di sela-sela antara 7 takbir dan 5 takbir itu. Untuk selanjutnya, tata cara selanjutnya adalah sama seperti sholat pada umumnya ya. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya itu sama saja. Pembahasan mengenai kaifiat khutbah Idul Fitri ya maupun Idul Adha
bahwa khutbah Id ini dilaksanakan setelah sholat ya, oleh imam ya, dilanjutkan kemudian oleh khatib ya, yang kemudian khutbah ini didahului dengan kalimat hamdalah ya. Sebagaimana dalil ya yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ya, sebuah hadis ya, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tasyahada qala alhamdulillah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memulai khutbah itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa ajzamu. Bahwa Rasulullah bersabda, setiap pidato yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka tidak barokah. Hadis riwayat Abu Dawud. Memang terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan khutbah sholat Id dengan disela-selai duduk ya sejenak seperti dalam khutbah Jumat. Tapi hadis itu tidak kuat ya, hadis itu dhaif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq ya, beliau mengatakan semua hadis yang menyebutkan bahwa khutbah Id itu 2 kali adalah dhaif. Selanjutnya yang menjadi ciri khas dari khutbah Id ya, di samping khutbah Jumat yang biasanya adalah memperbanyak takbir. Nah, memperbanyak takbir ini ada hadisnya ya, dari riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, kana Nabi Shallallahu alaihi wasallam yukabbiru baina ad'afil khutbati yukthiru takbira fi khutbatil aidain. Bahwa Rasulullah SAW mengucapkan takbir di tengah-tengah khutbah dengan memperbanyak takbir di 2 khutbah aidain. Jadi pembacaan takbir itu bukan di awal ya, karena di awal itu adalah dengan hamdalah ya. Bisa alhamdulillah, bisa innal hamdalillah gitu. Intinya dengan hamdalah, kemudian memperbanyak takbir ketika di tengah-tengah khutbah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang tata cara salat Idul Fitri pada kesempatan kali ini yang tata caranya ini sangat spesial ya. Kita melaksanakan pada tahun ini tidak bisa melaksanakan di lapangan atau di masjid ya. Kalau pada kesempatan tahun-tahun sebelumnya kita bisa melaksanakan di lapangan, dan apabila hujan kita laksanakan di masjid. Karena tapi pada kesempatan kali ini karena kita masih dalam keadaan darurat, yaitu tersebarnya virus COVID-19 memaksa kita untuk tidak bisa melakukan kegiatan yang menimbulkan konsentrasi massa. Ya, perlu diperhatikan dan diingat bahwa yang dilarang adalah konsentrasi massa di situ. Bukan kemudian ibadahnya. Ibadahnya tidak dilarang. Ibadahnya tetap dilaksanakan. Akan tetapi dengan sedikit penyesuaian-penyesuaian, karena apabila kita melaksanakan suatu kegiatan yang menimbulkan konsentrasi massa akan menyebabkan bahaya tertentu, yaitu penyebaran COVID-19 yang itu akan menyebabkan mudarat baik untuk diri kita, keluarga maupun orang lain. Kita berdoa semoga penyakit atau virus ini segera diangkat dari muka bumi ini dan kita bisa melaksanakan ibadah seperti sedia kala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.